wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa kembali bertemu bertatap muka untuk tolong ini. Nah sebelumnya langsung kepada materi. Sebelum langsung kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, saya meminta untuk rekan-rekan semuanya membaca surat Al-Kahfi 10 ayat saja dari ayat 1 sampai 10. Kemudian secara serempak ya, tidak ada perwakilan, namun saya harap ini semuanya mengikuti dengan hikmat dan benar-benar dihayati. Nah, untuk rekan-rekan yang belum memiliki wudhu, silahkan untuk berwudhu dahulu. Saya beri waktu untuk berwudhu cuma 5 menit, kemudian kembali ke kelas dengan segera. Baik, setelah semuanya kumpul, silahkan untuk melakukan berotal atau pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi 1-10 ayat saja. Baik, setelah itu terima kasih kepada rekan-rekan yang dengan partisipasinya ingin membaca ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan ilhamnya untuk memahami materi hari ini. Nah, materi hari ini seperti yang sudah saya ulas kembali kemarin, dalam penugasan sudah ditugaskan ya, bahwa untuk menuliskan surat Al-Isra ayat 23-24, kemudian surat Al-Fajr ayat 28 tentang berbakti dan menghormati orang tua dan guru. Nah, setelah itu nanti setelah materi ini, saya harap tugasnya dikumpulkan dengan segera, baik itu melalui email ataupun hard copy-nya saja, tidak apa-apa. Nah, untuk mengulas sedikit bahwa pentingnya menghormati orang tua atau menghormati guru itu sangat-sangat penting, karena kedua belah pihak tersebut tidak bisa dipisahkan dalam satu ruangan, sangat berkaitan, baik itu guru maupun orang tua. Karena pentingnya berbakti kepada orang tua itu sangat berpengaruh kepada kita, motivasi kita untuk belajar di pendidikan, di ruang pendidikan. Karena dengan restu orang tua, dengan support dan dengan dukungan orang tua, kita pun akan bisa menghargai dan menghormati guru, seperti itu. Assalamualaikum, saya akan tua. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang cara berbaktinya. Nah, cara berbaktinya kepada guru dan orang tua itu beragam ya, ada beberapa hal. Kita ulas dulu kepada cara berbakti kepada orang tua. Nah, cara berbakti kepada orang tua itu misalnya apabila ada perintah dari orang tua, kita harus mengikutinya, kecuali perintah untuk bermaksiat. Kemudian untuk menaati perintah tersebut, kita harus ikhlas hati. Jangan sampai ketika orang tua menyuruh atau memerintah sesuatu perihal, kita mengikutinya namun tidak ikhlas gitu. Nah, di situ tidak akan dapat pahala, dan kemudian di situ pun Allah tidak ridho karena engkau melakukannya dengan terpaksa. Kemudian dengan cara mendoakannya yang dilakukan setiap waktu, baik itu sudah sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian dengan cara menolong dalam arti ketika orang tua membutuhkan bantuan kita, baik di rumah maupun di luar, kita harus mau dan siap membantunya, karena tidak mungkin orang tua meminta bantuan kepada orang lain selain anaknya sendiri. Kemudian menurut Imam Al-Nawawi bahwa birrul walidain itu merupakan suatu bakti kita kepada orang tua dengan meliputi sikap, kemudian meliputi tutur kata, serta meliputi tata cara kita beribadah, itu apakah kita mendoakan atau hanya sekedar bersikap saja tapi tidak dengan lisan, ataupun mendoakan saja tapi sikapnya tidak. Kemudian itu ketiganya harus balance ya, alias harus terjalankan semuanya. Kemudian menurut Imam Az-Zahabi bahwa birrul walidain itu pertama menaati peraturannya seperti yang tadi saya telah jelaskan sebelumnya. Kemudian amanah dalam artian ketika kita diberikan amanah, baik itu berupa titipan harta atau titipan pesan, kita harus melakukannya dan harus benar-benar menjaganya. Kemudian membantu dan menolong. Setelah
ketiganya tersebut sama ya, sama seperti Imam An-Nawawi. Ada 3 perihal yang harus dilakukan dalam cara kita berbakti kepada orang tua. Kemudian hikmahnya banyak banget. Hikmahnya itu salah satunya memperlancar urusan rezeki kita, baik itu perihal urusan kita selalu dimudahkan. Kemudian insya Allah pasti segala kesulitan mesti ada kemudahan, karena kita itu restu orang tua kita itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Bayi Hakim menyebutkan bahwa ridho Allah ada terletak pada ridho orang tua, begitupun murka Allah ada terletak pada murkanya orang tua.